Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Idol Tribunda dengan NIM 2416050016. Aku dari program studi perbankan syariah A. Guna membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Fikih Muamalah. Pada kesempatan ini, aku bakal ngejelasin tentang pengertian akad, rukun dan syarat akad, implikasi akad, kemudian macam-macam, lalu yang terakhir berakhirnya akad. Yang pertama yaitu akad. Pengertian akad. Akad itu berasal dari bahasa Arab yaitu al-akad yang artinya perikatan atau persetujuan. Lalu, akad adalah perjanjian atau ikatan yang mengikat antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak menyatakan penawaran atau bisa kita sebut dengan ijab, dan pihak lain menerimanya atau bisa kita sebut dengan qabul. Secara sederhananya, bayangkan akad seperti tali yang saling mengikat antara dua orang agar saling menepati janji sehingga timbul hak dan kewajiban. Lanjut, adanya rukun dan syarat akad. Yang pertama yaitu rukun akad, yang dimana ulama fikih berbeda pendapat dalam menepati rukun akad. Secara umum, mereka terbagi menjadi dua, yaitu mazhab Hanafi dengan konsepnya mereka bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Selain itu semua adalah syarat akad. Sedangkan jumhur ulama yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menempatkan bahwa rukun akad adalah ijab qabul atau bisa kita sebut dengan sigat dan para pihak atau al-akid, dan objek adalah al-mahal al-akad. Kemudian masuk kepada syarat akad. Syarat akad dalam hukum Islam mencakup kondisi yang harus dipenuhi agar kontrak atau perjanjian dianggap sah dan mengikat secara syar'i. Syarat ini dibagi menjadi umum, berlaku untuk semua akad, dan khususnya untuk akad tertentu, memastikan tidak ada unsur haram seperti gharar atau riba. Kemudian, adapun rukun-rukun akad. Yang pertama yaitu akid. Akid adalah orang yang berakad atau bisa kita sebut dengan subjek akad. Tergantung masing-masing itu terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya penjual dan pembeli beras di pasar, biasanya masing-masing pihak satu orang berada dengan ahli waris, sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Kemudian mahkut alaih. Mahkut alaih ini adalah benda-benda yang diakadkan atau objek akad seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, kemudian gadai dan utang. Lanjut yang ketiga yaitu maudhu alaih. Maudhu alaih adalah tujuan atau maksud menggadaikan akad, yang dimana tujuan pokoknya itu yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan dibayar ganti. Kemudian yang keempat yaitu sikhat al-akid. Sikhat al-akid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilantarkan oleh salah satu dari pihak yang melakukan akad. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Kemudian implikasi akad. Dalam fikih muamalah, akad merupakan perjanjian atau kontrak yang mengikat antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu transaksi atau hubungan hukum yang tertentu. Akad memiliki peran penting karena menjadi dasar sahnya suatu transaksi dalam muamalah. Implikasi akad dalam fikih muamalah meliputi beberapa aspek. Yang pertama itu adanya kepastian hukum. Lalu yang kedua, keabsahan transaksi. Lalu yang ketiga, pengaturan hak dan kewajiban. Kemudian yang keempat, larangan gharar dan riba. Lalu yang kelima, mendorong etika bisnis Islam. Poin selanjutnya yaitu akad ghairul lisan. Akad ghairul lisan dalam fikih muamalah adalah akad atau perjanjian yang tidak diucapkan secara lisan, melainkan dilakukan melalui tindakan atau isyarat yang menunjukkan adanya kesepakatan antara pihak. Dengan kata lain, akad ini terjadi tanpa adanya pengucapan kata-kata secara langsung, tetapi dapat dipahami dari perilaku atau perbuatan yang menunjukkan niat untuk berakad. Kemudian adanya macam-macam akad, itu akad jual beli.
Akad jual beli adalah murabahah, jumlah beli dengan margin keuntungan yang diungkapkan jelas di awal. Kemudian akad kerjasama, musyarakah adalah kemitraan di mana dua pihak atau lebih melakukan modal bersama, untung rugi dibagi sesuai dengan porsi. Kemudian akad sewa dan titip atau ijarah atau IMBT, itu adalah sewa menyewa aset seperti rumah atau mobil tanpa riba, bisa pindah ke pemilikan di akhir. Ini bisa kita sebut dengan ijarah mutahiyah bitamlik. Kemudian akad lainnya, yaitu wakalah adalah kuasa wakil untuk urusan-urusan pihak lain, seperti agen beli barang. Sedangkan qor adalah pinjaman uang tanpa bunga murni bantuan sosial, pokok harus dikembalikan. Kemudian hawalah adalah pindahan hutang dari satu pihak ke pihak yang lain. Poin yang terakhir yaitu berakhirnya akad. Akad berakhir ketika tujuan utamanya telah terpenuhi, seperti penyerahan barang dan pembayaran dalam jual beli. Selain itu, akad dapat putus karena fasad atau pembatalan, kematian salah satu pihak, atau habisnya masa berlakunya. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kalau kata-kata saya ada yang salah, saya mohon dimaafkan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.